Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo saderenge kita lanjutaken ngaji kita awali dengan baca Al-Qur'an suratul Fatihah dengan niatan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah, dimudahkan semua urusan-urusan kita fid dunya hatal akhirah. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ila walidayna wa asatidana al muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tardu anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisatu, maqalah yang kelima. Wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini maqalahnya atau perkataannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Qala, beliau berkata, arba'atun tamamuha bi arba'atin. Ada 4 hal yang sempurnanya itu kalau disempurnakan dengan 4 hal yang lain. Arba'atun, ada 4 perkara. Tamamuha, sempurnanya 4 perkara itu yaitu bi arba'atin, dengan 4 perkara yang lain. Yang pertama apa? Tamamus sholati bi sajdatayis sahwi. Tamamus sholati, sempurnanya sholat kita. Nah, kalau lupa atau yang ada yang kurang berarti kan tidak sempurna. Nah, itu cara menyempurnakan adalah bisajdatayis sahwi, dengan 2 kali sujud sahwi. Jadi kalau kita ini sholat kok lupa, pertama lupa mungkin bilangannya. Ini sholat duhur oleh 3 rakaat. Nah niki bingung, iki mangko napa pas 3 rakaat, iki 3 rakaat atau 4 rakaat? Berarti asal pinten rakaat? 3. Jadi kalau diambil yang yakin. Jadi kita ambil yang yakin. Kalau yang ragu itu kan 3 atau 4. Yang yakin berapa? Ya 3 kan yakin, 4 ini ragu-ragu. Maka ya kita ambil yang yakin, yaitu 3 rakaat. Nah nanti setelah salam itu sujud sahwi, itu cara menyempurnakan. Atau bahkan ragu, tadi sudah baca Fatihah atau tidak. Ini waktu kalau sholat sendiri misalnya, kalau sholat berjamaah ini aman, ini bacaannya melok imam. Faqiraatul ma'mum qiraatul imam, faqiraatul imam qiraatuhu. Bacaannya imam itu ya jadi bacaan makmum. Jadi jenengan istilahnya tenguk-tenguk tok ismelok rubu gedang lah itu sah. Tapi kalau salat sendiri yang diragukan iki rukun, kamu mau coba Fatihah atau durung. Padahal itu sudah
sujud atau bahkan tadi baca Fatihah, kok ingat-ingatnya itu habis kabiro wa ana minal muslimin, koyo alat walad dolin amin nanti kan. Padahal niku wau maca kabiro wa ana minal muslimin, langsung maca qul huwallahu ahad tuh. Karena kalau nggak baca Fatihah kan dasa. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, nggak sah sholat orang yang nggak baca surat Al-Fatihah. Kalau yakin tadi iya nggak baca itu sama berarti kurang, nanti disempurnakan tambah lagi. Karena rokaat yang nggak baca Fatihah kan nggak sah. Nah itu nanti sujud sahwi juga. Biasanya kita sering kalau sujud sahwi kan karena lupa tidak tahiyat awal, lupa bilangan rokaat tadi sama. Wasaumu, dan sempurnanya puasa yaitu bisodakotil fitri, dengan membayar zakat fitrah. Maka dalam hadis dijelaskan yang artinya bahwa pahala orang yang puasa itu mu'allakun bainas sama'i wal ard, masih terkatung-katung antara langit dan bumi. Hatta tu'tiya zakat al-fitri, sampai dia membayar zakat fitrah, baru dia nanti pahalanya langsung ditransfer lah. Tapi kalau belum, ini masih di pending dulu. Jadi menyempurnakan puasa Ramadan kita dengan zakat fitrah. Wal hajju bil fidyati wa tamamul haji, asalnya gitu. Dan sempurnanya haji itu ya kalau membayar fidyah. Itu kalau kita haji tamattu. Nah, jadi itu harus bayar fidyah. Jadi haji itu ada 3 macam. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji kiron. Nah, biasanya yang dilakukan jamaah haji Indonesia nggih tamattu atau ifrad. Ifrad itu haji dulu baru umroh. Di haji dulu datang langsung manasik haji, baru nanti umroh. Nah itu biasa dilakukan kalau jamaah datangnya akhir-akhir, kloter terakhir lah. Mungkin kloter terakhir nunggunya agak lama, sehari langsung atau 2 hari langsung wukuf di Arafah misalnya. Langsung pergi ke Arafah, karena manasik haji itu kan mulai ke Arafah itu. Nah kalau baru nanti setelah selesai semua manasiknya haji, itu baru kita pakai ihram untuk niat umroh. Nah itu namanya haji ifrad. Itu tidak kena fidyah, tidak kena dam. Nah kalau tamattu itu ya umroh dulu. Karena kalau mungkin datangnya kloter awal-awal, gelombang pertama atau gelombang kedua tapi ya awal. Kalau nunggu haji dulu, nanti lama, nunggunya lama. Apalagi kalau sudah niat ihram untuk haji, berarti selama itu nggak boleh lepas, nggak boleh pakai pakaian yang berjahit, nunggulah berhari-hari ya berat. Maka kemudian biasanya haji tamattu, langsung datang umroh dulu, bahkan tidak 1 kali, berkali-kali umroh dulu sampai nunggu manasik haji datang, waktunya haji. Nah itu namanya haji tamattu. Nah ini bayar dam, bayar fidyah. Nah kalau haji kiron itu biasa hajinya orang-orang Arab sana, orang pribumi ya, karena bersamaan langsung ya haji dan umroh bersamaan. Nah dua-duanya itu baik kiron atau tamattu kena dam. Yang tidak kena dam, tidak menyembelih kambing, itu damnya itu kalau haji ifrad tadi, haji dulu baru umroh.
Iku mawon. Wal imanu bil jihadi. Ya, ini. Jadi sahnya sempurnanya haji yaitu dengan membayar fidyah. Fidyah itu ada yang nyembelih kambing, bahkan ada yang puasa. Nah, nanti pas haji ada yang puasa, ada yang puasa waktu di tanah haram dan ada yang sisanya nanti ketika sampai di rumah tanah air, ada yang gitu. Itu fidyahnya. Lah, wal imanu bil jihad. Tamamul imani, sempurnanya iman itu dengan jihad. Jihad itu apa? Jihad itu ya berjuang dengan segala kemampuannya, hartanya, fisiknya untuk bagaimana Islam ini semakin terus eksis keberadaannya, semakin maju Islam dan kaum muslimin ini terus berkembang. Berjuang agar bagaimana agama Allah itu terus berkembang, terus bertahan. Nah, ini jihad. Jadi jihad itu dia tidak seperti pemahaman jihad itu harus berani ngepom tempat ibadah agama lain, bukan. Nah, itu pemahaman jihad yang sempit. Kalau itu berarti kalau saat ini bukan jihad, itu merendahkan Islam. Karena jihad itu adalah berjuang bagaimana agar Islam itu hiyal ulia. Agama Islam itu yang tinggi, menunjukkan bahwa Islam itu ini loh, yang mulia, yang tinggi. Nah, kalau itu kan sekarang ya dianggap itu rendah. Berarti tidak jihad dengan pemahaman harus ngebom tempat ibadah lain, bukan jihad itu, justru itu merendahkan Islam. Jadi konteksnya sudah beda. Kalau zaman dulu memang zaman Nabi itu masa perluasan wilayah. Kalau tidak kena perluasan wilayah ya kita yang memperluas kan itu. Maka zaman Nabi ya perang, memperebutkan wilayah. Nah, kalau saat ini kan damai sudah. Semua ditempuh dengan damai dan itu yang dikehendaki oleh Islam adalah jalan yang damai. Bahkan kalau misalnya berdebat pun dalam Al-Qur'an itu harus wajadilhum billati hiya ahsan. Harus berdebat, harus eyel-eyelan, itu pun dengan cara yang elegan, harus cara yang elegan, yang terhormat. Jadi setiap orang itu harus punya semangat jihad. Bagaimana Islam itu syiarnya itu terus maju lah. Itu jihad. Di mana saja. Dan dengan semangat itu maka Islam itu terus berkembang. Jadi Islam itu terus berkembang karena ada orang yang punya jiwa jihad itu, semangat jihad. Ya mungkin Islam yang ada di daerah-daerah misalnya di Bali dulunya itu ya nggak dibawa oleh ustadz bisa jadi, tapi dibawa oleh bakul bakso, tapi punya semangat jihad. Makanya ada sampai tulis di bakso halal karena di sana dulu mungkin baksonya itu yang nggak halal dari daging-daging yang haram. Maka kemudian dari situ dia, ini turisnya mulai banyak yang Muslim kan, cari makanan yang halal, cari tempat sholat ya, maka kemudian ada musola, ada masjid itu dimulai karena ada orang-orang yang punya jiwa jihad tadi. Bagaimana berjuang Islam ini mil'us samawati wal ard, memenuhi langit dan bumi. Bahkan Islam sampai datang ke Indonesia ini sepakat para ahli sejarah itu dibawa oleh ini kalau dalam sejarah dibawa oleh para pedagang lah kan. Jadi dulu itu mereka pemburu rempah-rempah. Kemudian membawa Islam. Karena ada semangat jihad itu. Ketika datang sudah mulai memikirkan bagaimana di sini ada sholat jamaah.
Bagaimana di sini ada ngajinya itu kan, jadi itu ruh jihad namanya. Bahkan Islam sampai di negara-negara yang komunis misalnya. Islam sampai di kalau sekarang itu di Korea, di Cina lah, di Korea, di mana tempat yang jarang Islamnya itu dibawa oleh ya orang-orang pemburu dolar. Jadi asalnya bahkan banyak masjid-masjid berdiri di sana dipelopori oleh para TKI. Nah itu kan Ustadz Kiai ke sana ya enggak, TKI-nya dulu. Mungkin dulu di rumahnya itu walaupun berangkatnya masalah pelarian dari masalah, tukaran terus melayu kerja nang kesulitan ekonomi lari ke Korea. Nah di sana karena masih ada iman dan imannya itu sempurna. Kenapa? Punya ruh jihad, kumpul dengan teman-temannya. Nah, ini kalau sholat duhurnya berjamaah sampai ini kan nggak pernah Jumatan berbulan-bulan, bahkan akhirnya mengkoordinir bagaimana mengadakan sholat Jumat tuh. Akhirnya berdiri masjid yang kalau di sana kebanyakan masjid disewa, jadi sewa apartemen dari masjid katanya. Loh ini yang datang ke sana itu Islam karena dibawa oleh orang-orang yang punya ruh jihad, berarti mereka imannya sempurna. Wa tamamul iman bil jihad. Sempurnanya iman itu kalau punya ruh jihad, semangat untuk berjuang bagaimana syiar Islami terus bergema sampai mil'us samawati wal ard, penuh memenuhi langit dan bumi. Nah ini. Kalau sekarang jihad lagi ya mungkin memenuhi semua media. Nah itu makanya juga ada orang-orang yang syiar Islamnya lewat media. Nah termasuk nih gini nanti oleh tim YouTubernya Masjid Al Hidayah ini, mudah-mudahan ini termasuk bagian dari jihad. Jadi ini maksud dari makalah yang kelima itu ada 4 hal, sempurnanya dengan 4 hal. Sholat itu kalau kurang sempurnanya dengan sujud sahwi. Kemudian puasa sempurnanya dengan membayarkan zakat fitrah. Haji sempurnanya dengan membayar fidyah, dan iman itu sempurnanya adalah bil jihad, dengan jihad. Bahkan itu puncaknya iman. Wa dzirwatu sanamihi al jihad, kata Nabi dalam sebuah hadis itu. Kalau pondasinya agama itu al Islam. Kemudian wa amuduhu as-sholat, tiangnya itu sholat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad, puncaknya itu ya jihad. Jadi kalau orang ini hanya sampai sholat tapi tidak punya giroh, semangat untuk bagaimana syiar Islam itu berkembang, berarti ya masih ini sampai tiangnya saja. Ibarat punya bangunan rumah itu jenengan masih membangun sampai cagae gak mari-mari. Tapi kalau sudah punya semangat jihad ini, semangat bagaimana Islam ini terus syiarnya bergema di mana kita berada, berarti jenengan sudah punya bangunan yang utuh, mulai dari pondasi sampai atapnya. Setunggal malih al maqalatus sadisatu, maqalah yang ke 6. An Abdillah ibnil Mubarak, dari Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau berkata gini, man shalla kulla yaumin isnatai asyrota rakaatan, barang siapa yang sholat setiap hari 12 rakaat. Ini maksudnya sholat sunnah 12 rakaat. Kalau sholat fardu kita kan 17 rakaat.
Siapa yang setiap hari sholat sunnahnya 12 rakaat, faqad adda haqqos sholati, maka sungguh dia telah menunaikan hak-haknya sholat. Wa man shoma kulla syahrin salasata ayyamin, barang siapa yang setiap bulan itu puasa 3 hari, yaitu hari yang disebut hari putih, tanggal 13, 14, 15 tiap tengah bulan itu. Faqad adda haqqos siyam. Faqad adda haqqos siyami, maka sungguh dia telah menunaikan hak-haknya puasa. Wa man qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin, siapa yang membaca setiap hari 100 ayat, faqad adda haqqal qiraati, sungguh dia telah menunaikan hak-haknya atau kewajibannya membaca. Wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin, siapa yang bersodakoh setiap Jumat atau di hari Jumat sodakoh 1 dirham, maka sungguh dia faqad adda haqqos sodakoti, maka sungguh dia telah menunaikan haknya sodakoh. Jadi ini ada 4 hal, kalau kita lakukan berarti kita sudah menunaikan kewajiban sholat. Kalau kita melakukan ini kita sudah menunaikan kewajiban puasa yang sebenarnya. Kalau kita sudah membaca Al-Quran sebanyak ini, kita sudah berarti telah menunaikan, benar-benar menunaikan kewajiban membaca Quran. Apa itu? Yaitu kalau sudah sholatnya sunnah 12 rakaat setiap hari. Napa mohon? 12 rakaat setiap hari. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur pun sekawan, 2 rakaat sebelum asar, sampun pinten 6, 2 rakaat ba'dal maghrib, ada 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat. Nah ini karena ada beberapa hadis Nabi nanti. Jadi ada hadis Nabi, rahimallahu imro'an shalla qoblal asri arba'an. Nah, kalau ini Allah memberi rahmat, Allah menyayangi orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ini ada. Kan 2 ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dalam fikih dikelompokkan 2 rakaat itu yang sunnah muakkadah yang dikuatkan, 2 rakaat yang lain itu ghairu muakkadah. Kemudian dalam hadis yang lain, jadi ini banyak hadis tentang keutamaan sholat sunnah. Man sholla arba'a rakaatin qoblal asri, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, harramallahu badanahu 'alan nar, maka Allah mengharamkan badannya ini tersentuh api neraka. Nah, ini keutamaan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah utamanya qobliyah asar, karena banyak hadis yang menunjukkan keutamaannya. Dalam hadis yang lain, man shalla qabla dzuhri arba'a rakaatin, siapa yang sholat sebelum duhur 4 rakaat, ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi, maka dia sama halnya dengan sudah sholat tahajud di malam harinya. 4 rakaat. Karena itu yang sudah biasa sholat 2 rakaat sebelum duhur, nah ini lebih awal lagi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini keutamaannya. Siapa yang sholat sebelum duhur arba'a rakaatin, jadi 2 kali salam, maka sama dia malamnya itu tahajud.
Waman sholla, lanjutannya hadis itu, barang siapa yang waman shollahunna ba'dal isya'i, siapa yang sholat dengan 4 rakaat tadi setelah isya, jadi setelah isyanya tidak 2 rakaat tapi 4 rakaat, kamitslihinna min lailatil qadri, maka dia sama dengan sholat tahajud tadi justru di malam Lailatul Qadar. Oh, ini keutamaan sholat sunnah. Bun, kata mawon, mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan sholat kita dengan sholat sunnah. Utamanya yang sunnah muakkadah tadi. Syukur dilebihkan. Kalau sebelum zuhur tidak hanya 2 rakaat tapi yang 4 rakaat. Sebelum asar tidak hanya 2 tapi yang 4. Nah, ini keutamaannya seperti yang tadi saya bacakan dalam hadis Nabi. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.